Halo teman-teman, lama tidak bersua, lama tidak berjumpa karena beberapa halangan dan rintangan. Ya, mirip-miriplah Ninja Hattori. Oke, maaf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai oksidasi senyawa alkohol, terspesifik ke bagian oksidan atau pereaksi atau reagen yang mampu mengoksidasi senyawa alkohol. Jadi, ada banyak tuh oksidan atau pereaksi yang mampu mengoksidasi alkohol. Jadi teman-teman, jangan lupa mencuci tangan, makan, dan jangan lupa juga nonton di rumah saja, jangan di rumah teman, oke? Nah, untuk sebagai info kepada teman-teman bahwa beberapa video itu saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah Organic Chemistry bagian ketiga dari David Klein. Kemudian yang kedua Organic Chemistry Principle dan Mechanism dari Joel Carty. Yang ketiga Organic Chemistry Second Edition atau edisi kedua dari Clayden dan kawan-kawan pada tahun 2012. Dan yang keempat itu ada Leroy G. Wade Organic Chemistry edisi ke-9. Dan yang terakhir adalah buku yang berbahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu Fessenden dan Fessenden. Nah, itu beberapa buku yang selalu saya jadikan sumber untuk membuat video-video seperti ini. Oke, teman-teman, kembali ke materi. Nah, oksidasi senyawa alkohol itu secara umum akan membentuk senyawa aldehida dan juga karboksilat. Selain itu juga ada senyawa keton. Nah, dalam kimia organik, konsep oksidasi yang biasa dipakai atau yang bisa dipakai adalah yang berkaitan dengan pengikatan dengan atom oksigen atau halogen dan juga pelepasan hidrogen. Nah, ini yang sering kita pakai ya untuk oksidasi dalam kimia organik. Nah, kita kurang bisa menggunakan konsep yang lain karena sulit. Kenapa? Karena senyawa kimia organik kebanyakan tidak bermuatan. Itu ya, teman-teman. Nah, kita dapat mengatakan bahwa oksidasi alkohol itu dikatakan terjadi dengan cara menghitung jumlah ikatan CO pada atom karbon. Nah, oksidasi biasanya mengkonversi ikatan CH menjadi ikatan CO. Jadi berapa banyak CH-nya itu akan dikonversi menjadi ikatan CO. Nah, di sini misalnya alkana itu memiliki tiga ikatan C dengan H, berarti alkana ini akan mampu teroksidasi sebanyak 3 kali. Nah, oksidasi pertama yaitu mengkonversi ikatan CH yang pertama itu membentuk alkohol primer. Nah, alkohol primer ini itu memiliki 2 ikatan CH yang masing-masing dapat dikonversi menjadi ikatan CO. Nah, satu ikatan CH itu dikonversi menjadi 1 ikatan CO lagi. Jadinya totalnya ada 2. Ini di sini ada ikatan double ikatannya, jadi ada C double bond O. Jadi ada 2 ikatan oksigen terhadap karbon. Kemudian ada lagi 1 CH-nya, itu akan dikonversi lagi menjadi ikatan CO. Jadi totalnya ada 3 ikatan CO yang dihasilkan dari alkana. Ini ya. Nah, di sini kita lihat alkohol primer ini itu mampu teroksidasi sebanyak 2 kali karena ada 2 ikatan CH yang mampu dikonversi. Yang pertama, konversi alkohol primer itu menjadi aldehid, kemudian oksidasi selanjutnya itu menghasilkan karboksilat. Nah, untuk alkohol sekunder itu hanya memiliki 1 ikatan CH yang dapat dikonversi menjadi ikatan CO. Makanya alkohol sekunder hanya mampu teroksidasi sebanyak 1 kali, yaitu membentuk senyawa keton. Sedangkan untuk alkohol tersier itu tidak teroksidasi. Kenapa? Karena tidak ada lagi ikatan CH yang dapat dikonversi menjadi ikatan CO. Jadi seperti itu teman-teman konsepnya ya. Jadi alkohol primer itu teroksidasi 2 kali aldehid, dan oksidasi selanjutnya atau overoksidasi menjadi asam karboksilat, dan alkohol sekunder itu menjadi senyawa keton, sedangkan alkohol tersier itu tidak mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi alkohol itu dapat dilakukan dengan berbagai macam metode atau reagen ataupun pereaksi. Nah, misalnya yang paling umum yang pasti teman-teman tahu
yaitu dengan menggunakan CrO3 atau kromium trioksida, ada juga KMNO4, ada HNO3, hipoklorit, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa memilih tuh mana reaksi yang bagus. Nah, reaksi yang bagus itu atau pemilihan reaksi itu dapat ditinjau dari berbagai hal. Misalnya, yang pertama itu faktor biaya, kemudian ada kenyamanan pengguna, apakah bau atau tidak, kemudian apakah ini mudah meledak atau tidak, ya kenyamanan kalian pakai itu ya. Kemudian hasil reaksi, apakah rendamannya besar atau kecil, kemudian sensitivitas alkohol, dan yang terakhir adalah selektivitas reaksi. Nah, dari beberapa yang kita tahu, yang paling umum digunakan dalam mengoksidasi alkohol adalah oksidator yang berkromium. Nah, untuk oksidator yang berkromium, yang paling penting dari oksidator kromium ini adalah kromium 6 dan kromium 3, karena merupakan kromium yang lebih stabil dibanding kromium yang lain. Nah, reaksi berkromium yang umum digunakan dalam oksidasi alkohol itu ada asam kromat atau H2CrO4, kemudian ada CrO3 yang dikomplekskan dengan piridin. Nah, biasanya disebut dengan reaksi Collins. Nah, cuma reaksi Collins ini diketahui itu agak tidak stabil. Nah, biasanya lebih disukai menggunakan PCC atau piridinium klorokromat, dan yang terakhir adalah PDC, yaitu piridinium dikromat. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah asam kromat atau H2CrO4. Nah, oksidasi dengan asam kromat ini adalah oksidator yang paling mengganggu menurut saya ya, dan kebanyakan. Kenapa? Karena asam kromat ini biasa dalam bentuk yang lain, tidak dalam bentuk H2CrO4. Bisa dalam bentuk natrium dikromat, bisa dalam bentuk natrium kromat, bisa dalam bentuk CrO3, strep H3O+, dan juga dalam bentuk K2CrO4. Banyak bentuknya, tetapi mekanismenya sama. Nah, kemudian asam kromat dapat dibuat dengan ada dua cara ya. Yang pertama yaitu dengan kromium trioksida dengan asam H3O+ dalam pelarut aseton akan membentuk asam kromat. Kemudian cara yang kedua adalah natrium dikromat, itu dengan asam yang berair akan menghasilkan asam kromat. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, keduanya ini menghasilkan asam kromat. Nah, reagen ini H2CrO4 ini biasa dikenal sebagai reaksi Jones atau reagensia Jones. Jombolongenes, enggak ya? Jadi reagensia Jones. Nah, asam kromat ini termasuk oksidator yang kuat, khususnya di alkohol ya. Ini oksidator alkohol yang sangat kuat dan dapat mengoksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat ya. Jadi tidak didapatkan aldehidanya. Kenapa? Karena aldehidanya di sini itu sulit diisolasi dan akan cepat teroksidasi atau overoksidasi menghasilkan asam karboksilat. Jadi asam kromat ini kuat. Alkohol primer langsung berubah menjadi asam karboksilat. Kemudian alkohol sekunder itu akan berubah menjadi atau akan teroksidasi menjadi keton. Nah, ada beberapa contoh, misalnya dekan 1-ol atau dekanol itu dioksidasi dengan CrO3 dalam asam dalam pelarut aseton, itu akan menghasilkan asam dekanoat sebanyak 93%. Bisa dikatakan semuanya. Jadi semua dekan 1-ol ini, alkohol primer ini akan teroksidasi membentuk asam dekanoat atau asam karboksilat ya. Sebanyak 93%. Wow, sudah banyak ya. Jadi rendamannya banyak. Kemudian yang kedua, siklooktanol dengan H2CrO4 atau asam kromat teroksidasi menjadi siklooktanon sebanyak 96%. Jadi hampir semua. Nah, di sini adalah yang pertama adalah contoh dari alkohol primer yang teroksidasi menjadi asam karboksilat, dan yang kedua adalah contoh dari alkohol sekunder yang teroksidasi menjadi senyawa keton. Nah, kelebihan dari penggunaan asam kromat ini
Yang pertama adalah reaksi asam kromat ini bisa terbilang murah. Yang kedua, sangat mudah teramati reaksinya karena terjadi perubahan warna yang mencolok. Mulai dari warna orange yaitu khas pada CR6, kemudian berubah menjadi warna hijau atau deep blue dari CR3. Jadi kelihatan tuh warnanya. Gampang sekali kelihatan bahwa terjadi reaksi oksidasi. Jadi CR6 ini akan tereduksi menjadi CR3 dari orange menjadi warna hijau atau deep blue. Nah, kekurangannya oksidator ini yang pertama, oksidator ini itu tidak selektif. Tidak mampu mengoksidasi alkohol primer hanya sampai di aldehida, tapi sampai di asam karboksilat. Yang kedua, reaksi ini termasuk beracun dan dapat menyebabkan kanker karena termasuk CR ini adalah logam transisi ya. Jadi dapat menyebabkan kanker. Kemudian limbahnya juga sangat merepotkan karena butuh penanganan khusus karena CR tadi ya, dan membutuhkan suhu yang lebih tinggi dibanding dengan reaksi DMP. Nanti kita bahas DMP-nya ya. Jadi itu saja untuk asam kromat. Yang kedua, kita akan bahas piridinium klorokromat atau PCC dan PDC. PCC dan PDC ini itu lebih selektif dibanding dengan asam kromat. Nah, untuk mengoksidasi alkohol primer menjadi hanya sampai di aldehida dan tidak menghasilkan asam karboksilat, sebaiknya tidak menggunakan reaksi yang mengandung air seperti asam kromat tadi ada airnya. Karena air akan membentuk hidrat dan teroksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, contoh yang tidak ada airnya adalah PCC dan PDC. Jadi PCC dan PDC ini adalah reaksi yang mampu mengoksidasi alkohol primer hanya sampai aldehidanya saja. Ya, jadi alkohol primer akan teroksidasi hanya sampai di aldehida saja, tidak sampai ke asam karboksilat karena tidak membentuk hidrat. Ya, tidak membentuk hidrat. Nanti kita akan bahas mekanismenya. Kemudian alkohol sekunder tentu saja akan membentuk senyawa keton. Ya, jadi PCC ini termasuk sebenarnya CrO3 cuma dikomplekskan dengan piridina dan HCl. Dan begitu juga dengan PDC. Jadi PCC dan PDC ini itu lebih selektif dibanding dengan asam kromat. Yaitu mampu mengoksidasi alkohol primer menjadi aldehida, stop di aldehida. PCC dan PCC dan PDC itu tidak bereaksi dengan aldehid. Makanya tidak teroksidasi lagi. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, heksan 1-ol yaitu alkohol primer dengan PCC dalam pelarut diklorometan itu akan menghasilkan senyawa heksanal sebanyak 78%. Nah, ini bisa dibilang tinggi ya. Bisa dibilang tinggi. Kemudian yang kedua, PCC dengan pelarut heksana yaitu senyawa karveol dirubah menjadi karfon sebanyak 93%. Jadi bisa dikatakan semuanya. Ya, kita tidak bisa mengharapkan rendamen 100%. Ya, agak sulit karena banyak yang melengket di dinding gelas ya. Jadi tidak bisa didapatkan 100%. Nah, 93% ini bisa dikatakan hampir semuanya. Nah, ini adalah contoh dari alkohol primer menjadi aldehid, tidak ada asam karboksilat, dan kemudian alkohol sekunder menjadi keton. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari PCC dan PDC ini itu hampir mirip dengan asam kromat, cuma kelebihan khususnya dari PCC dan PDC ini adalah sifatnya yang lebih selektif. Jadi sifatnya yang lebih selektif, yaitu mampu mengoksidasi alkohol primer hanya sampai di aldehidanya saja. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk oksidator yang berkromium, yaitu yang pertama ada asam kromat, kemudian ada PCC, dan terakhir ada PDC. Ada juga tadi reaksi Collins, cuma dia agak tidak stabil. Oke teman-teman, semoga info ini bermanfaat buat teman-teman. Salam hangat, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga jaga aktivitas
agar tetap sehat. See you.